Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Sekarang waktunya zodiak Cancer. Bagaimanakah prediksi general reading, karir, keuangan, pesan semesta, asmara, kesehatan, dan tanggal dan hari yang baik untuk kalian di tahun 2023. Jadi ini adalah general reading. Anggaplah ini menjadi alternatif hiburan, bukan sesuatu yang memang harus dipercaya sepenuhnya ya, itu tidak boleh. Dan kalau memang yang tidak percaya seperti ini nggak usah dilihat ya, biar daripada kalian emosi gitu ya. Biasanya emosi di komentar gitu ya. Dan apa ya, semoga Cancer untuk tahun depan juga tahun ini ya. Tahun ini mungkin di akhir-akhir bulan ini diberi kemudahan, kekuatan juga, kesehatan, keberuntungan gitu ya. Dan hal-hal yang baik. Dan juga tahun 2023 menjadi tahun yang mungkin tahun keberuntungan Cancer, amin ya. Dan mungkin keberuntungan untuk semua zodiak ya, amin. Kita berdoa seperti itu ya, walaupun apapun hasilnya. Keep positive thinking dan semoga kalian selalu dinaungi kekuatan, kemudahan, kesehatan, kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menghadapi hidup kalian di tahun 2023. Bagaimanakah general reading untuk tahun 2023? Saya akan shuffle dulu. Di sini ada Evil Queen, ada Garden, ada Princess. Oke, kita ambil kartu tarotnya. Cancer di tahun 2023. Ada The Death, ada Five of Pentacles, ada Eight of Pentacles, Eight of Cups ya, bukan Eight of Pentacles, dan ada Six of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada The Star. Oke, kita ambil 7 kartu untuk King of Cups. Oke. Ya, tahun ini sepertinya adalah tahun yang mungkin banyak hal yang baru di dalam hidup kamu. Ada hal-hal yang mungkin akan kamu tinggalkan, ada hal-hal yang mungkin kamu akan menapaki hidup yang baru. Jadi sebagian Cancer bisa jadi dia akan memulai kehidupan baru di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang baru intinya. Ada sesuatu langkah yang akan dia lakukan di tahun 2023 dan sesuatu yang memang belum dia lakukan di tahun 2022 ya. Jadi dia mungkin bertekad atas sesuatu. Bertekad atas hidupnya, bisa jadi gitu. Bisa jadi yang mungkin bisa jadi dia yang keluar kerja. Ada yang bertekad untuk menikah, bisa jadi gitu. Memang ada yang bertekad mungkin untuk pindah kota atau pindah negara untuk bisa memperbaiki nasib. Jadi memang ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk memperbaiki nasib kamu. Ibaratnya gitu bahasa globalnya ya, bahasa generalnya itu seperti itu. Jadi Cancer akan melakukan sesuatu hal demi merubah kehidupannya agar lebih baik. Di tahun depan, energi Cancer memang ada sesuatu yang naik ini, energi negatifnya. Di sini sepertinya lebih ke keuangan. Di sini ada Five of Pentacles dan ada Six of Pentacles. Juga ada Four of Pentacles. Di sini adalah keuangan di mana gini. Jadi Cancer memang dalam kondisi yang mungkin keuangan itu ada. Bagus sebenarnya. Pemasukan ada, penghasilan ada. Tetapi Cancer akan dihadapkan sesuatu hal yang itu tadi. Ternyata banyak sekali kebutuhan yang harus diselesaikan. Jadi ibaratnya tuh masih kurang, masih belum stabil. Keuangan masih belum bisa stabil, meskipun keuangan kamu pemasukannya juga sangat bagus. Nah, di kartu kedua ini ada Six of Pentacles. Ya, biar lebih jelas. Six of Pentacles lagi-lagi sesuatu yang berhubungan dengan berderma, bersedekah ya. Jadi gini, di sini ada Five of Pentacles yang menandakan dirimu duit kurang nih. Lagi nggak mampu. Lagi dalam kondisi yang mungkin perjuangan untuk uang tuh luar biasa. Ibaratnya cukup lah, tetapi membuat makan bisa lah gitu. Tetapi untuk hal-hal lain mungkin sulit.
Di sini diingatkan bersedekah. Kenapa? Di sini ada Four of Pentacles yang menandakan rezekinya berlimpah. Berarti urut-urutannya ini ya, kalau dirimu di tahun depan pengen berlimpah, nah ini ya, harus rajin bersedekah. Jadi sedekah itu kenapa harus rutin ya? Tidak pada saat kita punya uang terus kita sedekah aja. Kalau bisa pada saat menglimit, kita juga harus mengharuskan diri untuk bersedekah. Kenapa? Mengingat kondisi hidup yang memang tidak mudah, mengingat perjuangan ibaratnya setan tuh lebih banyak lah daripada malaikatnya, begitu ya. Bisa jadi kita dihalang-halangi setan biar rezekinya nggak bagus. Nah, dengan bersedekah itu seperti dirimu menutup gerbang setan untuk menghalang-halangi masuk ke ranah kamu, gitu. Pagar untuk dirimu menjadi ibaratnya pagar untuk sesuatu hal yang tidak baik yang akan terjadi pada dirimu. Makanya ada mungkin di agama Islam termasuk tolak balak ya, sedekah itu tolak balak memang benar. Jadi tidak harus dirimu rajin sedekah terus tiba-tiba langsung kaya raya, ya itu nggak mungkin. Bersedekah, bekerja keras, beribadah harus seiring sejalan kalau ingin sukses ya. Di sini mungkin terkadang jangan sampai menunggu teguran itu datang gitu loh sahabat. Jadi kalau ada duit sedikit aja jangan lupa sedekah. Ada gaji sedikit, ini ya Allah ya Tuhan, semoga ini menjadi berkah untuk kami gitu ya, anak-anak kami, keluarga kami, dan berilah kami kelimpahan berlebih agar kami juga bisa menjadi hambamu yang mungkin lebih dekat dengan engkau. Jadi kalau punya rezeki lebih kan akhirnya bisa sedekah, bisa bantu orang, bisa nyenengin keluarga. Jadi pikiran nggak begitu sumpek, nggak begitu butek gitu ya. Kalau sudah pengen gini-gini tapi nggak punya uang, itu sedih banget gitu ya, nggak enak banget. Nah di sini sedekah adalah sebuah bentuk dari doa kamu kepada Tuhan yang berupa dengan harta kamu gitu loh ya. Jadi mungkin kita sudah berdoa nih, speak up ke Tuhan terus, tetapi mungkin masih kurang. Menurut kita sudah oke, tapi mungkin menurut semesta kita belum total. Kalau pengen totalinya itu ya itu tadi, tunjukkan dengan dirimu juga berani memberi. Jangan hanya meminta aja, seperti itu. Ya, jadi dengan banyak memberi di tahun depan, dengan sedekah yang rutin akan memberikan rezeki yang bagus untuk kamu. Four of Pentacles adalah kondisi di mana rezeki kamu akan datang dari mana aja. Ini ada koin di kaki, di kanan kiri, di kepala ada koinnya juga. Berarti kan rezeki akan datang dari mana aja yang tidak kita sangka-sangka. Jadi memang sedekah itu seperti akan menghilangkan sumbatan-sumbatan rezeki kita agar lebih lancar lagi. Mungkin ini kotor ini ya, jadi ini saluran rezekinya kotor. Dibersihkan dengan sedekah, akhirnya yang tersumbat itu tadi lancar lagi. Analoginya seperti itu, sahabat. Kenapa? Jangan eman untuk sedekah. Ya, orang yang rajin sedekah itu insya Allah tidak malah miskin. Dia akan malah berkah. Ada aja yang diinginkan bisa aja terwujud, gitu ya. Nah, di sini ada Eight of Cups. Sesuatu hal yang berhubungan dengan kebahagiaan ya. Sepertinya memang Cancer itu seperti yang saya bilang akan meninggalkan, akan pergi dari sesuatu yang dia sayangi, yang sebenarnya dia itu masih oke, masih suka di tempat itu, tetapi mau nggak mau dia harus pergi. Ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin dirimu akan pergi untuk merubah nasib kamu, meninggalkan tempat atau meninggalkan seseorang karena sesuatu hal ya, karena sesuatu yang tidak sebenarnya kamu inginkan, tapi memang itu kayak sebagai kewajiban yang memang mau nggak mau harus kamu melakukan tindakan itu. Di sini ada King of Cups. Ya, jadi tahun depan kamu harus bisa lebih kuat lagi. Tahun depan tuh Cancer akan lebih sabar lagi dan lebih banyak ilmu-ilmu yang dikasih Tuhan untuk mendewasakan Cancer. Cancer akan lebih dewasa, lebih humble lagi, lebih bisa legowo lagi. Jadi di sini Cancer akan ada perubahan dalam ibaratnya dalam jiwanya itu ada grade, sudah upgrade lagi. Ya mungkin sekarang masih grade 1, tahun depan sudah grade 2. Jadi semakin dewasa lagi, semakin bijaksana dalam melihat kehidupan ini. Tidak mudah ngejudge ya. Kepada siapapun, dia lebih banyak introspeksi diri. Nah, di sini ada you deserve sugar, not salt ya. Jadi di sini memang di tahun depan mungkin kamu akan dihadapkan sebenarnya ada sesuatu hal yang tidak kamu inginkan terjadi. Ya, ada sesuatu hal yang tidak kamu inginkan terjadi, jadi kamu harus siap-siap. Apapun itu, ya, jangan bilang bahwa kenapa masalah terus ada lagi sih. Ya, kita hidup masih hidup di dunia, belum mati.
Kalau mati itu nggak ada masalah, sahabat. Ya, ini harus ditekankan. Terkadang kadang-kadang pemahaman orang tuh masih kerdil, menganggap bahwa kenapa sih masalah masih terus ada? Masalah itulah yang membuat kita dewasa. Masalah itulah yang membuat kita tuh tahu ilmunya hidup, ya. Jadi seneng kalau kamu dapat masalah gitu loh. Oh, berarti kan Tuhan sayang nih. Dirimu dikasih pelajaran terus sehingga menjadi orang berilmu. Sehingga pada saat ada masalah sebesar apapun, kamu bisa mengatasi itu. Di sini ada garden, ya. Di sini ada garden, di sini ada something lovely will grow from this. Nah, ini kan relate dengan apa yang akan saya bicarakan. Jadi, masalah itu akan menumbuhkan sesuatu yang indah. Menumbuhkan sesuatu yang berkah. Jadi, kalau kita mau menerima masalah itu dengan apa ya? Dengan maksudnya bukan kita kena masalah terus bahagia, itu munafik banget, pasti kita sedih. Cuman gini, lagi-lagi hikmah apa sih? Kok aku mau dikasih ujian kayak gini terus sama Tuhan? Oh, mungkin aku kurang begini. Mungkin aku begini. Nah, lebih ke tafakurnya yang dinaikkan. Bukan terus, kenapa Tuhan kok begini? Tuhan nggak adil sama saya. Come on. Kalau kamu ingin mendapat keadilan dari Tuhan, kamu juga harus adil pada diri kamu. Adil kepada Tuhan kamu juga. Maksudnya gini, kalau kamu memang mengakui Tuhan, ini yang mengakui Tuhan, yang ada mengakui adanya Tuhan, semua keyakinan, apa ya, kita harus menjadi hamba yang juga bisa sempurna, bisa baik di hadapan Tuhan. Kalau pengen Tuhan juga baik sama kita gitu loh. Padahal Tuhan tuh sudah lebih baik daripada apa yang kita lakukan pada Tuhan. Kalau mau dipikir, sahabat ya, selama ini apa sih tafakur yang dinaikkan, ya. Dan ada the star. Ada harapan-harapan baik yang akan terwujud di tahun 2023. Tidak hanya ada masalah aja, tapi ada berkah juga gitu ya. Ada hal yang baik yang terwujud di tahun depan. Bisa jadi yang belum punya anak, dapat anak. Yang tiba-tiba dapat suami, belum sudah dapat suami, dapat suami. Belum dapat istri, dapat istri. Atau ada rezeki di dalam karirnya, dalam pekerjaannya, macam-macam ya. Pasti Cancer akan menghadapi globalnya, intinya akan ada sesuatu yang terwujud. Tidak hanya kamu dapat masalah aja di tahun depan, tapi juga nggak nambah masalah, itu juga nambah berkah juga gitu ya. Bagaimanakah karir untuk Cancer? Ada the tower, ada perubahan. Ada perubahan yang sangat drastis, apa ya? Ada sesuatu yang berubah di kerjaan kamu. Bisa jadi gini, yang mungkin sekarang bekerja di suatu tempat, tiba-tiba dia pindah kerja, dia tiba-tiba pengen pindah kerja, atau pengen keluar kerja karena sesuatu hal, atau bisa jadi kalau di sini ada Four of Cups, memang ada perubahan yang sebenarnya mau nggak mau kamu tuh harus pergi dari situ. Ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan. Mungkin kamu meninggalkan sesuatu. Di sini kelihatan kamu lagi galau, kamu lagi sedih dengan sebuah pekerjaan kamu, atau mungkin bisa jadi kamu harus merubah. Kamu punya usaha di tahun ini ternyata nggak jalan nih. Mau nggak mau tahun depan kamu harus memikirkan untuk usaha baru. Jadi gitu. Apa sih yang lebih bersinar, lebih baik di tahun depan gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi agak galaunya di situ. Di sini ada Five of Wands. Nah, ada sedih juga tentang bisa jadi yang mungkin nggak pindah, tetap kerja. Hati-hati dengan penipuan, hati-hati dengan kecurangan, hati-hati dengan dibohongin oleh seseorang. Bisa jadi partner bisnis, atau pegawainya, atau temennya gitu ya. Jadi, cukup hati-hati dengan sesuatu yang mungkin kurang baik di tahun depan tentang pekerjaan kamu. Ya, makanya tadi disarankan untuk bersedekah. Dirimu mungkin biar bisa lebih prepare dengan apapun yang terjadi. Jadi tahun depan kalau dari karir memang akan ada masalah, ada guncangan yang terjadi di pekerjaan kamu. Cuman lagi-lagi masalah tidak selalu membawa sesuatu yang tidak enak, masalah tidak selalu membawa sesuatu yang lelah, tetapi masalah akan membawa keberkahan untuk kamu. Di sini ada the sun. Dari masalah-masalah itu akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dari hal-hal yang terjadi di dalam kerjaan kamu, akhirnya kamu tahu dan malah bisa menaikkan sumber daya kamu. Jadi kamu harus ikhlas jika terjadi masalah, ada hal yang berat di kerjaan kamu harus berani menjalaninya, karena di situ sama Tuhan tuh kamu akan dinaikkan sumber daya kamu, kualitas diri kamu tuh akan dinaikkan dan akan ada perubahan yang baik. Ya, ternyata berhikmah bagus. Di sini ada the Wheel of Fortune. Cancer akan mendapatkan keberuntungan di kerjaannya
Dari masalah itu, dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya, ada sesuatu yang sangat berubah baik. Dari mungkin kelihatannya kayak turun, ternyata kamu dinaikkan. Bisa jadi mungkin ada orang yang memfitnah kamu nih, misalnya kamu kerja di sebuah instansi, kamu jadi seorang karyawan, difitnah, seolah-olah mau dijatuhkan oleh teman-teman kamu. Ternyata dengan kamu tegar, tetap positive thinking, kamu nggak marah, kamu tetap berkualitas, kamu tetap menjaga kerja kamu, malah masalah itu bisa menaikkan kamu menjadi memiliki jabatan yang lebih penting lagi, lebih bagus lagi. Jadi terkadang memang masalah itu untuk menaikkan kita, menaikkan rezeki kita, sahabat. Jadi harus dihadapi ya, karena akan ada hal baik dari masalah itu, akan ada perubahan, ada keberuntungan yang menanti kamu ya. Jadi pada saat ada masalah, oke Tuhan, aku akan menghadapi, beri saya kekuatan gitu. Bagaimana keuangan? Keuangan ada the Fool, ada Eight of Wands, the Tower muncul lagi, ada Seven of Wands, Judgment, ada Ten of Wands. Oke, sudah ambil kurang satu ya, 7 kartu. The Sun muncul lagi, sahabat. Jadi gini, sepertinya Cancer itu memang itu tadi ya, saat ini mungkin di tahun 2022 itu lagi kayak mencari sih sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana mencari uang, sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan passion dia. Mungkin dia mendapat pekerjaan yang masih belum settle, atau bisa jadi gitu, atau dia masih harus banyak pengeluaran di tahun ini. Di tahun depan juga sepertinya memang pengeluaran juga besar. Ada hal-hal yang berubah di dalam hidup kamu sehingga kewajibannya bertambah. Tetapi di sini kamu tidak bingung untuk keuangan sebenarnya. Pekerjaan itu ada aja, dan uang itu akan datang aja, rezeki itu akan datang tidak disangka-sangka, sahabat. Maksudnya tiba-tiba kayak dirimu mungkin yang kerja jadi karyawan dapat tambahan job banyak sehingga bonus kamu juga bagus. Jadi di tahun 2023 Cancer mungkin menghadapi energi negatif di kerjaan, di keuangan memang semakin tinggi, tetapi aura goldnya juga tebal. Jadi mungkin kewajiban kamu juga agak besar, pengeluaran kamu juga, kebutuhan kamu juga besar, sehingga pengeluaran kamu besar. Jadi bertambah. Dan ada sesuatu yang berubah di sini. Ada sesuatu yang memang saat di tahun 2023 itu bagaimana dirimu caranya bertahan untuk bisa di dalam kondisi yang masih berjuang banget ya. Ibarat kata dirimu masih dari balita ke dewasa ya. Jadi terkadang bukan balita ya, ibaratnya anak kecil yang masih mau ke remaja, masa puber. Ini keuangan kamu tuh seperti masih masa puber. Jadi kadang ada banyak, kadang juga kalau nggak punya uang gitu. Cuman di sini kamu masih bisa mengatasinya. Memang belum bisa dibilang tuh masih belum dewasa lah. Pemasukan kamu tuh masih remaja, ya, masih belum settle, belum mapan, yang belum bisa. Kamu harus masih bekerja keras dan mencari cara-cara lain untuk bisa menambah pemasukan gitu. Bahasanya seperti itu, ya. Karena di sini ada Ten of Wands. Jadi untuk keuangan memang bebannya sangat berat di tahun depan. Banyak sekali yang harus kamu selesaikan di sini kelihatan. Banyak sekali yang harus kamu bayar mungkin, atau banyak rencana-rencana yang memang membutuhkan uang banyak. Dan sepertinya Cancer juga mungkin punya tanggung jawab yang lebih besar lagi ya di tahun depan. Dan Seven of Wands, tapi Cancer di sini kelihatannya memang dia berusaha keras untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Dia adalah seorang pekerja keras ya. Dia orang yang bekerja keras, dan apa yang kamu lakukan akan membuahkan hasil sesuai dengan kerja keras kamu, the Judgment. Jadi kalau kamu memang usahanya nggak mudah menyerah ya, kamu pantang menyerah. Meski kamu kerja tapi ada usaha lain, maka di situ juga pemasukan akan bagus. Jadi ini tergantung Cancer. Kalau Cancer mungkin yang malas-malesan, yang hanya satu aja udah nerimo ya gitu-gitu aja hidupnya. Tetapi kalau memang Cancer di sini yang memang geraknya banyak gitu, pasti dia akan mendapatkan sesuatu juga sesuai dengan gerak itu. Nah, di sini ada The Sun. Makanya saya bilang bahwa Cancer punya sumber daya yang bagus. So, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu tuh kreatif gitu ya. Dan kamu juga termasuk orang yang ibaratnya
nggak mau diem sih gitu loh. Orang yang pekerja, orang yang memang otak itu bagaimana sih muter terus gitu. Dan di sini untuk keuangan intinya apapun yang terjadi seberat apapun di sini tuh diingatkan dan nggak perlu susah gitu, penuh berkah, hidup kamu tuh penuh berkah. Jadi rezekinya ada, walaupun kebutuhannya memang sangat banyak, mungkin belum bisa nabung, tetapi ada aja, setiap kamu butuh tuh akan ada jalan. Jadi jangan khawatir. Bagaimana dengan pesan semestanya? Ada Two of Swords, ada Ten of Cups, dan ada Three of Pentacles. Nah, di sini ya. Di sini pesannya adalah Two of Swords. Kamu tuh lagi menghadapi pergolakan batin di tahun depan tuh luar biasa. Menghadapi super galau tentang kehidupan kamu. Dimana memang saya bilang tadi tentang keuangan, tentang keuangan itu kamu butuh banyak sekali, butuh besar sekali. Karena di sini kenapa saya bilang uang, karena di sini ada Three of Pentacles muncul, berarti masalah kamu yang terbesar adalah masalah keuangan di tahun depan. Urusan yang harus kamu selesaikan banyak sekali. Di sini ada Ten of Cups, tapi Ten of Cups ini juga menandakan bahwa semua bisa kamu selesaikan kok. Jangan khawatir, lagi-lagi beyond the ego, surrender to the flow of life. Nah ini ya, kamu lebih banyak berserah diri terhadap Tuhan. Itu tadi kalau ada hajat, kalau saya sedekah dulu semampu kamu. Tuhan lancarkan urusan saya ini. Jadi sedekah tuh nggak harus 1 bulan sekali, enggak. Mau ada urusan apa penting, saya sedekah dulu biar dimudahkan ya, biar dilancarkan. Dan ada accepting challenges. Masalah apapun harus diterima dan dihadapi, karena itu adalah pengalaman baru, ilmu baru dari Tuhan. Trust your inner resources. Jadi kamu harus percaya pada diri kamu. Kamu memiliki sumber daya yang bagus. Kamu memiliki sesuatu yang baik yang bisa kamu kembangkan. Jadi jangan takut untuk tidak bisa menghadapi keuangan kamu. Kamu bisa bekerja keras. Kamu punya talenta. Kamu punya kemampuan. Kamu punya kreativitas. Bisa kamu lakukan ya. Jangan menyerah. Biasanya di dalam kemepetan itu biasanya akan ada ilmu baru sehingga kamu muncul kecerdasan kamu, biasanya gitu. Face your fears. Nah, ini ya, kamu harus menghadapi ketakutan yang terbesar di dalam diri kamu. Jangan kamu takut terus kamu menghindari itu. Coba ketakutan kamu itu kamu terjang. Biasanya akan ada ilmu juga. Jadi kalau trauma terus nggak akan, seperti kita trauma naik sepeda karena kita pernah jatuh. Akhirnya kita nggak berani mengendarai sepeda itu lagi. Akhirnya kita bergantung ke orang lain, ke supir terus. Harus hire orang untuk bawa sepeda itu, bawa motor itu gitu ya. Nah, juga wasting money dong ya, membuang uang. Jadi kamu mau nggak mau harus mengendarai itu lagi, biar kamu lebih tahu, lebih settle lagi dalam mengendarai motor gitu lah. Akhirnya mungkin biasanya kebut-kebutan, sekarang lebih hati-hati gitu. Jadi jangan takut dengan apa yang, jadi kamu harus menghadapi ketakutan terbesar di dalam hidup kamu. Intinya adalah itu, jangan takut miskin. Jangan takut kamu tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu malah kamu gak akan bisa. Tetapi kamu harus yakin bahwa Tuhan tuh ngasih sepaket terbaik dalam diri kamu untuk menghadapi itu semua. Gak akan takut. Aku pasti bisa menghadapi semua itu karena ada Tuhan. Gitu ya. Bagaimanakah single ya? Asmara single untuk Cancer. Ada jumping card, heartbroken, dan abundance. Di sini mungkin Cancer yang single habis mengalami heartbroken. Sesuatu yang sedih, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat dia terpuruk dan tersungkur ya. Tetapi ternyata di tahun 2023 terpurukannya itu akan membawa kebahagiaan, abundance. Ada sesuatu yang baik ya. Jadi di sini ada keep a positive mindset. Manifest exactly what you want, dan gratitude. Jadi memang apa sih yang ingin kamu lakukan dalam hidup ini? Kamu harus bisa membahagiakan diri kamu. Kamu ingin bahagia pasti. So, saat ini kamu harus fokus terhadap diri kamu. Kamu jangan ngelokro, jangan layu hanya karena kamu habis disakiti oleh seseorang. Kamu harus tetap bangkit, kamu harus semangat. Jadikanlah dirimu bersinar, jadikanlah kamu menjadi something. Biar orang yang meninggalkan kamu itu terbelalak
ibaratnya menyesal kelak. Jadi gitu, kamu bisa say hello untuk masa lalu yang menyakitkan. Kamu bisa bahagia dan bangga pada diri kamu. Jadi jangan ngelokro, jangan loyo, harus tetap semangat. Orang di dunia tidak ada dia aja, masih banyak di dunia ini orang yang sangat-sangat baik. Itu yang harus menjadi pola pikir pertama kamu. Kamu baik, pasti kamu akan dapat orang baik. Jika dipisahkan, berarti orang itu nggak baik sama kamu. Bukan kamunya yang nggak baik, dia yang nggak baik, gitu ya. Tuhan ingin ngasih yang terbaik untuk kita, gitu. Bagaimana kalian berpacaran? Yang berpacaran di sini ada coffee cup, perlu ngobrol, perlu kalian itu bisa kayak ada waktu untuk kalian berdua bisa lebih dekat lagi. Karena di sini sepertinya kalian tuh masih sama-sama ego. Terkadang nggak mau disalahkan dengan masalah yang ada. Mirroring each other ya. Jadi sini bener ya. Kalian masih saling ego. Kalian harus banyak introspeksi. Kalian harus bisa banyak mengenal satu sama lain. Mengenal diri sendiri juga bisa mengenal orang lain. Jadi waktunya untuk bagaimana kalian bersikap tidak egois, tidak merasa benar sendiri. Kalian harus bisa dewasa. Karena hubungan kalian ini sepertinya sering cekcok, tapi balik lagi, tetapi lagi hubungan kalian itu sebenarnya nggak bahagia, lumayan toksik di sini. Freedom from the toxic. Jadi sudah waktunya dirimu bisa tegas. Kalau memang kalian tidak bisa berdua bersama-sama setelah sekian lama, ya mungkin lebih baik berpisah. Kalian harus tahu diri dan realistis terhadap diri kalian sendiri. Jangan malah hubungan itu menjadi hubungan yang sangat menyakitkan untuk kalian masing-masing. Kalian harus sadar, kalian harus tahu diri, kalian juga harus sportif bahwa kayaknya hubungan ini tidak bisa diteruskan lagi seperti itu. Karena dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan, bisa jadi seperti itu. Yang menikah ada palm tree, lagi bertumbuh, lagi berusaha untuk bagaimana memahami. Ibaratnya sebenarnya di sini kalau kelihatan hubungan kalian cukup tenang, cuman itu tadi ya, lagi-lagi menikah itu harus bisa berbicara dengan enak. Komunikasi kalian kurang. Di sini kalian kurang menghargai satu sama lain ya di sini. Maksudnya begini, kalian kurang bisa membuka diri masing-masing. Saya merasakan di hubungan kalian masih ada gap. Ada sesuatu yang belum terbuka semua gitu loh. Dan kalau dengan teman hidup aja kita nggak terbuka, takutnya kita akan terbuka dengan orang lain. Jadi sebaiknya, pasangan hidup kita adalah pasangan yang adalah tempat sampah kita juga gitu loh. Jadi jelek-jeleknya pasangan kita harus tahu. Ya, jadi gitu. Jadi benar-benar akhirnya kalian akan menjadi teman dekat. Baik juga teman diranjang, tapi juga menjadi teman dekat, teman hidup. Teman hidup itu benar. Jadi benar-benar kalian itu menjadi teman walaupun kalian suami istri. Kalian bisa saling mengingatkan satu sama lain, bisa menjaga satu sama lain tanpa kalian harus bertengkar. Dan di sini memang proses ya. Proses di mana tahun 2023 untuk Cancer yang berpasangan, yang menikah yang menikah ini memang proses pendewasaan diri untuk bisa lebih dewasa lagi dalam menghadapi pasangannya. Yang pasangannya ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Banyak hal kekurangan dia yang ternyata dia tidak sukai di pasangannya. Nah, ini adalah sepaket terbaik dari Tuhan. Dan ingat, pasangan kamu bukanlah seseorang yang jahat-jahat amat ibaratnya gitu ya, masih banyak baiknya. Jadi kamu harus bisa berpikir dengan baik. Nobody perfect ya, nobody perfect. Kesehatan untuk Cancer. Kesehatan untuk Cancer lebih ke tahun depan itu adalah tahun dimana kamu bisa kesehatannya ibaratnya itu 50-50. Kalian bisa mudah sakit, kalian sehat lagi, kalian sakit lagi, sehat lagi gitu ya. Jadi memang kalian dihadapkan di capek yang luar biasa, bekerja harus lumayan keras daripada tahun ini, karena sebenarnya pikirannya yang lumayan keras sih. Pekerjaannya mungkin sama, tetapi tanggung jawabnya bertambah. Jadi di situ membuat kamu berpikir keras sehingga mempengaruhi kesehatan kamu, asam lambung kamu, mudah pusing, kaki dua-duanya, pinggang tuh mudah sakit, ya. Itu mudah sakit banget dan mungkin kecapean, dan memang bisa jadi si Cancer kurang olahraga ya. Lagi-lagi pasti semuanya kurang stretching, kaku-kaku, jadi gampang capek. Jaga kesehatan. Yang punya sesak-sesak juga harus gak boleh banyak mikir, bisa kan jadi kambuh. Yang kena jantung, kena kolesterol juga hati-hati ya, bisa kena jantung. Jadi hati-hati, jangan terlalu keras pada diri sendiri.
Kadangkala dirimu harus juga cuek dengan masalah yang ada. Udahlah, dilakonin aja, dijalanin aja, nggak usah dipikir. Warna yang bisa menaikkan energi positif kamu, warna hitam, warna biru, di sini ada warna merah, dan warna coklat yang muda-muda. Warna yang muda-muda, jangan memakai warna abu-abu, kuning, orange, menaikkan energi negatif kamu. Hari yang baik untuk tahun 2023 untuk Cancer, hari Minggu sama Sabtu Minggu tuh hari yang bersinar untuk Cancer. Dan tanggal yang baik adalah tanggal 3, tanggal 2 dan 3. Tanggal 2, 3 dan 7. Bisa jadi jumlah 2, bisa jadi jumlah 3, bisa jadi jumlah 7. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Cancer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.